Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudariku di seluruh tanah air tercinta dimanapun Anda berada. Pada malam ini saya akan menceritakan kisah nyata yang tentunya nama-nama tokoh dalam cerita akan saya samarkan demi kenyamanan orang-orang yang akan saya ceritakan nanti. Adapun kisah nyata ini terjadi di wilayah Jawa Timur, tepatnya di kota K. Dalam suatu keluarga terdapatlah sepasang suami istri. Mereka bernama Mas Narto dan Mbak Harti yang waktu itu sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Dika. Waktu itu tahun 2005, di suatu siang Mas Narto datang ke rumah tetangganya yang berhadapan, yaitu di keluarga Bapak Sugito dan Bu Sugito, yang mereka memiliki seorang anak yang bernama Parmi. Pada suatu siang, Mas Narto bertamu ke rumah Pak Sugito dan bercerita dengan Parmi yang merupakan anak dari Pak Sugito. Mereka ngobrol menceritakan tentang susahnya mencari ekonomi di saat itu. 1 tahun berselang, tepatnya di tahun 2006, pergilah Parmi ke Hong Kong. Dan saat itu perekonomian Narto biasa-biasa saja, bahkan bisa dibilang susah. Narto yang berprofesi sebagai seorang pedagang sayur dan istrinya yang waktu itu menjadi PL atau tepatnya pelantara untuk orang yang tujuannya kerja ke luar negeri. Siang itu terjadilah percakapan antara Narto dan Harti, istrinya, yang intinya Narto pamit kepada Harti untuk menemui temannya yang lama tidak berjumpa, yang berdomisili di sebuah kota yang bernama T. Ngene lho, Dik, aku arep njaluk ijine sampean. Dino iki aku tak nemoni koncoku ya, konco sekolah SMA ku, sing omahe nang kota T. Yo intine aku arep sharing karo koncoku, yo ngobrol-ngobrol, sapa ngerti mengko ning kono ana pekerjaan utawa intine sharing masalah pekerjaan ben ana kemajuan ning usahane awake dhewe. Oh, ngono ya Mas. Lah kira-kira kapan Mas sampean mangkate neng kota T nemoni koncone sampean SMA iku? Yo sesuk, Dek. Sing penting sampean ngijini aku tak moro nome koncoku yo. Oh, iya Mas, ora apa-apa. Sampean moro nome koncomu, sapa ngerti mari teko kono ana informasi pekerjaan sing lebih menjanjikan daripada apa pekerjaan sing dijalani awake dhewe saat iki. Demikianlah percakapan suami istri, yaitu Mas Narto dan Mbak Harti di waktu itu. Singkat cerita, 6 tahun berselang kepergian Parmi ke Hong Kong, tepatnya tahun 2012,
tibalah saatnya dia untuk pulang ke Indonesia dalam rangka cuti. Alangkah terkejutnya si Parmi mengetahui kemajuan pesat yang telah dicapai oleh Mas Narto dan Mbak Harti. Bahkan kedua orang tua Parmi, yaitu Bapak dan Ibu Sugito, pun ikut bekerja di rumah Mas Narto dan Mbak Harti. Saat itu puncak kesuksesan yang dialami Narto dan Mbak Harti sangatlah pesat. Kemajuannya karena mereka telah memiliki beberapa rumah mewah, mobil, karyawan, dan perusahaan. Namun, kejayaan mereka diiringi dengan berita tak sedap yang mana menjadi berita kasak kusuk di antara warga, yang mereka menyatakan bahwa antara Mas Narto dan Mbak Harti saat ini sudah tidak romantis lagi, alias sering selingkuh. Di tahun yang sama, tepatnya 2012, setelah habis masa cutinya, Parmi kembali ke Hong Kong untuk menyelesaikan kontrak kerjanya. Singkat cerita, di tahun 2014, Parmi pulang kampung dan melihat kesuksesan Mas Narto dan Mbak Harti semakin menjadi. Namun, tak berselang lama, tepatnya 2 bulan dari saat terhitung kepulangan Parmi, secara tiba-tiba Mas Narto sakit parah. Dan setelah melalui pengobatan yang cukup lama, akhirnya Mas Narto meninggal. Sepeninggal Mas Narto, satu persatu dijualah harta peninggalan Mas Narto oleh Mbak Harti dan anaknya Dika. Hingga pada akhirnya habislah harta yang mereka miliki, dan Mbak Harti serta Dika yang terlunta-lunta menumpang di rumah adik beliau yang bernama Mas Ari. Hingga di suatu siang, tepatnya setelah genap acara 100 harinya mendiang Mas Narto, Mbak Harti kedatangan seorang tamu dari kota T, yang beliau mengaku sebagai sahabat dari almarhum Mas Narto. Beliau bernama Bayu. Setelah mengucapkan rasa bela-sungkawa dengan raut penyesalan dan tertunduk, tiba-tiba Bayu menangis dan menceritakan ihwal perjanjian gaib yang telah dibuat oleh mendiang Mas Narto dengan Ratu Siluman Ular di wilayah pantai T, yang semua itu dilakukan Narto dengan didampingi Bayu, yang saat itu karena Bayu merasa kasihan atas kesusahan hidup yang dialami Mas Narto. Dan dengan terisak, Bayu menceritakan bahwa Narto telah melanggar sumpah dengan Ratu Siluman Ular, yang mana dia tidak diizinkan menggauli istri sahnya sendiri. Dan yang membuat Ratu Siluman Ular murka karena pada akhirnya mendiang Mas Narto mengingkari sumpah tersebut dan menggauli istri sahnya, yaitu Mbak Harti, sehingga membuat Ratu Siluman Ular murka dan akhirnya membawa Mas Narto ke alamnya untuk dijadikan budak. Dengan penuh penyesalan dan masih dalam keadaan menangis, Mas Bayu menceritakan
bahwa ia juga telah mendapat hadiah kendaraan bermotor yang diberikan mendiang Mas Narto sebagai ucapan terima kasih atas keberhasilan persekutuan yang Mas Narto lakukan dengan Ratu Siluman Ular. Mbak Harti yang menangis sesenggukan mendengarkan pengakuan dari Bayu, akhirnya memaafkan Bayu karena nasi telah menjadi bubur. Singkat cerita, setelah kepulangan Mas Bayu dari rumah beliau atau Mbak Harti, suatu siang Mbak Harti datang ke rumahnya Ibu Sugito dan Pak Sugito yang saat itu ditemui juga oleh Parmi. Dan disitulah Mbak Harti menceritakan mengapa selama ini dia selingkuh. Karena di saat kesuksesan kejayaan ada dalam rumah tangga mereka, ternyata almarhum Mas Narto tidak pernah memberikan nafkah batin kepada istrinya, yaitu Mbak Harti, sehingga membuat Mbak Harti selingkuh. Demikianlah kisah nyata yang saya sampaikan malam ini. Semoga apa yang saya ceritakan bisalah diambil hikmahnya untuk kita semua sebagai manusia yang diberi kecukupan oleh Allah untuk selalu bersyukur dan mensyukuri apapun yang telah Allah berikan kepada kita, karena dengan rasa syukur niscaya keberkahan dan keselamatan dunia akhirat akan kita miliki. Demikianlah cerita yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membawa hikmah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.